Salam jumpa kembali pemirsa dengan kami dua channel, yaitu channel Hidayatullah TV dan channel Donditan. Kali ini sangat istimewa karena kami akan berdialog atau membahas buku yang sangat istimewa berjudul Dialog Masalah Ketuhanan Yesus. Ini berisi dialog antara Kiai Haji Bahaudin Mudori dengan seorang Kristen Antonius Widuri. Nah, buku ini sudah dicetak puluhan ribu dan juga sudah dicetak dalam berbagai bahasa. Ada bahasa Arab, lalu bahasa Belanda, bahasa Inggris. Jadi memang sangat luar biasa isinya. Karena itulah nanti kita akan bedah bersama Donditan, seorang kristolog yang kelihatannya mengagumi Kiai Bahaudin atau Kiai Bahak. Apa kabar kok? Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Pak Bambang keluarga sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jakarta hujan nggak nih kok? Belum hujan. Masih panas. Baik kok. Kok bisa diceritakan kok? Yang berdialog di dalam buku ini itu siapa saja sih kok? Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sangat senang kalau bahas buku ini ya. Buku yang berjudul Dialog Masalah Ketuhanan Yesus, yang mana buku ini mencatat secara lengkap dan detail percakapan atau dialog antara almarhum Kiai Haji Bahaudin Mudhari dengan saudara Antonius Widuri. Ya. Mungkin pemirsa sudah paham, kemarin beberapa hari yang lalu ya, saya mengunjungi makam beliau dan juga saya mengunjungi masjid pesantren, juga mengunjungi pondok pesantrennya, juga ada sekolah tingginya. Kemudian terakhir saya mengunjungi anak beliau yang bernama Kiai Tatang Ahsani Takwimi di Surabaya. Nah, kami sudah membuat 2 video untuk perjalanan saya, ya, napak tilas begitu, napak tilas seorang Kiai Haji yang saya anggap sebagai pionir kristologi gitu ya. Memang banyak di Indonesia kristolog-kristolog yang kita kenal, seperti juga almarhum Kiai Haji Abdullah Wasian, ya, ada Profesor Ustadz Menem Ali, ada Ustadz Masyud di Surabaya, ya, ketiganya tadi saya sebut ada di Surabaya, ada juga Ustazah Iriana Handono, ada juga almarhum Ustadz Insan Mokoginta, ada Ustadz Nababan, ada Ustadz Kenama, banyak sekali ya kristolog-kristolog Indonesia. Cuman kalau saya melihat debat ini dilakukan pada tanggal 9 Maret 1970. Nah, itu sangat luar biasa ya. Pada tahun itu sudah ada dialog antara almarhum Kiai Haji Bahaudin Mudhari dengan saudara Antonius Widuri. Saudara Antonius Widuri ini adalah seorang Katolik ya, penganut Katolik Roma, berasal dari Yogyakarta. Pada waktu itu beliau datang ke kediaman almarhum Kiai Haji Bahaudin Mudhari itu memang dalam rangka untuk mencari kebenaran. Nah, qadarullah pada malam itu memang sedang diadakan sebuah acara syukuran begitu ya, atau kayak semacam acara keagamaan di rumah daripada salah seorang santri Kiai Haji Bahaudin yang bernama Bapak Marzuki kalau tidak salah ya. Bapak Marzuki itu pada malam hari itu sedang mengadakan upacara, bukan upacara,
kegiatan kalau nggak salah tahun baru Islam. Nah, kemudian saudara Antonius Widuri itu didampingi oleh temannya, rekannya dari perusahaan PT Garam ya kalau nggak salah ya. Sebentar ya, saya takut salah nih. Pak Markam kalau nggak salah namanya. Ya, saudara Markam. Itu yang mendampingi saudara Antonius untuk menemui Kiai Haji Baha. Waktu itu setelah bertemu dengan saudara Marzuki di kediamannya, akhirnya ditentukanlah tempat untuk berdialog gitu ya. Nah, dialognya sendiri itu sampai memakan waktu 9 malam, Pak Bambang. Bisa dibayangkan, Pak. Ya, Jadi Masya begitu Allah. lama gitu dialognya ya. Kalau saya pernah juga berdebat dengan saudara kita yang dari kekristenan, debat kita paling lama hanya 2 hari, Pak. 2 hari selesai gitu. Tetapi ya debat kita pada waktu itu bukan mencari atau bukan berusaha untuk memindahkan orang dari agama lamanya ke agama baru, tidak. Kita hanya bertukar pikiran. Tetapi qadarullah ini yang dialog yang diadakan oleh almarhum Kiai Bahani dengan Antonius Widuri ini akhirnya menghasilkan saudara Antonius Widuri itu akhirnya melepaskan keyakinan dia yang lama dan masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini yang memang luar biasa. Setiap percakapan yang ditulis di dalam buku ini memang sangat-sangat inspiratif kalau buat saya ya. Bahkan saya boleh bilang luar biasa karena apa? Pada waktu itu, tahun 1970, saya rasa mencari informasi untuk misalnya masalah kontradiksi Bible atau misalnya masalah teologis gitu ya. Itu saya rasa sangat-sangat tidak mudah gitu. Beda dengan zaman sekarang, kita punya internet, kita punya Google, kita tinggal buka, keluar semua gitu ya. Mau yang teologis, mau yang debat, mau yang film atau video, bahkan yang kontradiksi itu keluar semua. Mau yang bahasa Indonesia, bahasa Prancis, semua bahasa ada. Tetapi yang saya kagum itu pada saat itu, 1970, itu sudah ada perdebatan yang mana poin-poinnya itu masih populer gitu zaman sekarang gitu Pak Bambang, maksud saya. Artinya ayat-ayat yang dibicarakan tuh pada waktu itu sampai sekarang pun masih populer gitu Pak untuk dibicarakan di dalam ranah apologetika Islam Kristen gitu. Jadi saya sangat kagum gitu, saya sangat takjub kok bisa ya pada tahun itu tuh informasi-informasi seperti itu tuh sudah ada gitu. Nah, telisik punya telisik, ternyata setelah saya berbicara dengan putra almarhum, juga dengan para pengurus di pesantren, ternyata beliau ini punya ilmu itu memang ilmu yang disebabkan karena kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu, Pak Bambang. Ilmu Jadi laduni itu. mula dunia. Jadi saya makin kagum lagi gitu ya. Jadi rupanya memang ada begitu ilmu yang seperti itu dan memang sosok almarhum ini kan kalau nggak salah memang beliau ini merupakan keturunan dari, kalau nggak salah ya, itu kan keturunan dari wali kalau nggak salah ya. Nah, jadi saya sangat menikmati perjalanan saya pada waktu itu, bahkan saya sampai duduk di depan makam beliau, membahas tentang buku ini dengan sahabat saya waktu itu Ustadz Sofyan Mudori dari Sumeneb ya. Nah, kalau kita mau ngobrol tentang buku ini, saya rasa kita bisa membahas lebih dalam lagi, Pak Bambang. Jadi kita nanti bisa bahas tiap harinya tuh apa yang dibahas, perkembangannya bagaimana gitu. Sampai akhirnya menyebabkan saudara Antonius Widuri itu akhirnya sampai dalam tanda kutip menyerah dan akhirnya masuk Islam. Gitu Pak Bambang. Ya. Bisa diberi gambaran kok yang didialogkan itu soal apa saja? Ya, mungkin saya berikan ininya ya, apa namanya, daftar isinya ya, supaya pemirsa bisa punya gambaran setiap malam apa yang mereka bicarakan gitu ya. Nah, itu dari mulai
Asal mula terjadinya pertemuan malam pertama, apa yang mereka bicarakan pada malam pertama, yaitu mengenai persetujuan bersama gitu, mengenai apa yang mereka akan bicarakan. Kemudian malam kedua, malam ketiga, malam keempat, itu sudah membicarakan misalnya Yesus penebus dosa, sudah ada topiknya gitu Pak Bambang. Iya, iya, iya. Kemudian malam kelima mengenai dosa waris, malam keenam mengenai kitab Al-Quran dan kitab Bible, malam ketujuh mengenai mengakui Nabi Muhammad SAW utusan Allah, yang kedelapan mengenai perselisihan ayat-ayat dalam Bible, yang kesembilan akhirnya saudara Antonius Widuri masuk Islam, dan dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, dan juga di paling belakang ada foto-foto. Sebenarnya dialog ini apakah selevel kok Keba dengan Antonius ini? Kira-kira selevel enggak? Gini Pak, kalau sepertinya kalau di dalam konsep ketuhanannya, saya melihat Antonius Widuri juga mempunyai pemahaman yang cukup baik Pak ya mengenai konsep ketuhanannya. Dia juga mempunyai beberapa ayat-ayat yang memang sampai sekarang pun masih populer Pak, digunakan oleh apologet Kristen Pak. Jadi menurut saya untuk masalah konsep ketuhanan Yesus, saudara Antonius Widuri ini menurut saya dia punya pengetahuan yang cukup baik Pak. Tetapi nanti pada waktu masuk ke dalam konsep atau topik perselisihan di dalam Bible, itu di situ saudara Antonius Widuri sama sekali tidak bisa melayani Kebaha Pak. Sejauh ini kok, apakah sudah ada buku yang membantah dari buku isi buku ini kok? Saya belum pernah lihat Pak. Nggak tahu kalau sudah ada, saya nggak tahu ya. Tapi saya belum pernah lihat ada buku yang membantah ini gitu. Ya kalaupun ada Pak, kalaupun ada, menurut saya juga paling mereka hanya menekankan apa yang dikatakan oleh saudara Antonius Widuri di buku ini gitu Pak. Paling itu aja kalau menurut saya ya Pak ya. Artinya berarti Antonius Niki bukan orang awam ya? Bukan. Kalau menurut saya bukan orang awam Pak. Dia paham. Walaupun bukan pendeta ya? Iya. Dia tahu Yohanes 8:58, dia tahu Yohanes 10:30. Itu buat saya dia bukan orang awam. Karena ayat-ayat itu memang sampai sekarang pun masih dipakai Pak. Ada informasi lebih lanjut tentang Antonius ini kok? Mungkin apakah dia punya latar belakang tertentu atau pendidikan tertentu tentang keinjilan itu atau yang lain itu? Kalau di buku ini hanya diceritakan bahwa saudara Antonius Widuri ini seorang akuntan, ya, pekerjaannya akuntan, yang ditugaskan di perusahaan garam di Kalianget, Pak. Ya. Saudara Antonius Widuri ini berasal dari Yogyakarta, beragama Kristen sejak kecil, dan memang dari keluarga Kristen Katolik Roma. Itu yang dikatakan ya. Ini yang latar belakang daripada saudara Antonius Widuri ini untuk berdialog dengan almarhum Kiai Baha itu memang rupanya saudara Antonius ini sudah galau gitu Pak. Galaunya kenapa? Karena suatu malam ketika itu saudara Antonius itu tidak bisa tidur, dia menemukan sebuah majalah Islam Pak. Nama majalahnya itu Kiblat Pak. Ya. Nah, entah bagaimana ceritanya, dia karena tidak bisa tidur, akhirnya dia baca majalah itu, dan di dalam majalah itu ada artikel mengenai kekristenan gitu. Karena dia beragama Kristen, dia penasaran gitu. Dia baca terus artikel itu gitu ya. Semakin lama dia semakin baca, akhirnya dia jadi berpikir ulang tentang agamanya gitu. Tetapi pada saat itu belum ada keinginan untuk pindah agama, belum. Dia hanya ingin mencari kebenaran dan ingin mengetahui tentang Islam. Dan dia juga sendiri sebenarnya sudah mulai mempelajari Islam, tapi mungkin hanya kulit-kulitnya saja gitu Pak Bambang. Nah, akhirnya setelah difasilitasi oleh temannya, yaitu Saudara Markam, dan juga dibantu oleh Saudara Marzuki, akhirnya mereka bisa bertemu dengan Kiai Baha. Namun sebelum dimulainya dialog itu,
ada semacam kayak perjanjian di awal begitu Pak, ya, antara almarhum Kiai Baha dengan Antonius Widuri. Sebenarnya almarhum Kiai Baha itu tidak mau dialog itu ditonton oleh orang lain gitu Pak. Artinya almarhum Kiai Baha itu maunya dialognya tertutup gitu Pak. Ya, tidak mengundang siapa-siapa gitu. Tetapi karena ya namanya kota Sumeneb kan kota kecil Pak, ya kan? Karena kota kecil dan juga Kiai Baha juga punya santri-santri, makanya akhirnya jadi banyak yang menonton gitu. Ini juga menurut penuturan daripada anak beliau yaitu Kiai Haji Tatang Asani Takwimi, ya. Jadi pada waktu awalnya Kiai Baha dengan saudara Antonius ini membicarakan tentang mengapa atau latar belakang apa yang mendasari saudara Antonius Widuri ini untuk berdialog dengan Kiai Baha. Ya. Di pembicaraan itu saudara Antonius bercerita gitu bahwa dia secara tidak sengaja membaca majalah Islam, kemudian dia menjadi penasaran, kemudian dalam hatinya dia jadi timbul dorongan untuk berdialog gitu ya. Akhirnya setelah disetujui, pada malam pertama itu tidak langsung dilakukan dialog, tetapi pada malam berikutnya gitu Pak. Nah, ini saya udah boleh langsung masuk ke malam kedua atau bagaimana Pak Bambang? Boleh kok, boleh kok. Atau gini, eh, mungkin bisa digambarkan sih jalannya dialog itu seperti apa? Apa terjadi debat kusir gitu, atau terjadi dialog yang apa sehat, yang saling apa penuh keramahan dan sebagainya gitu? Ya, kalau secara umum ya Pak ya, dari mulai malam pertama sampai malam sebelum saudara Antonius Widuri bersyahadat, kalau kita baca, itu tidak ada yang namanya hujat menghujat, tidak ada yang namanya caci mencaci, itu nggak ada Pak, sama sekali nggak ada. Jadi di dalam buku ini kita bisa mencontoh akhlak yang sangat tinggi yang ditunjukkan oleh almarhum Kiai Haji Bahaudin Mutahari Pak. Begitu juga dengan saudara Antonius Widuri, beliau juga menunjukkan sikap yang baik dan sopan, sehingga dialog ini berlangsung sangat hangat gitu Pak. Mungkin ada beberapa percakapan yang mungkin agak tajam, tapi tidak sampai yang namanya menyerang pribadi atau menghina agama lain gitu Pak. Ya. Oh iya. Jadi sangat sangat beradab ya. Ya, ini dialog ini sangat-sangat inspiratif Pak buat kita semua, baik buat kita sebagai Muslim maupun buat saudara-saudara kita yang dari kekristenan, gitu Pak. Menjadi contoh gitu ya. Karena di malam pertamanya itu juga Kiai Baha juga sudah mengutarakan bahwa dialog ini hanya untuk mencari kebenaran gitu Pak, ya, bukan untuk mencari salah benar gitu. Maksudnya dialog ini memang ditujukan untuk mencari kebenaran gitu. Jadi saudara Antonius Widuri juga sudah menyadari gitu. Apapun nanti misalnya yang ditanyakan atau yang diberikan jawaban oleh Kiai Haji Bahaudin itu saudara Antonius sudah siap gitu. Dan saudara Antonius Widuri ini malah yang membawa Bible Pak. Ada 3 Bible yang dia bawa, bahasa Indonesia, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Nah, sedangkan almarhum Kiai Baha sendiri tidak memegang satu Bible pun Pak. Masya Allah. Dalam dialog ini selama 9 malam itu, almarhum Kiai Baha itu tidak memegang satu Bible pun. Dia hanya membacakan ayat-ayat yang menjadi argumen dia, dan dia minta saudara Antonius Widuri untuk membuka dan membacanya sendiri, gitu. Berarti hafalannya, penguasaan terhadap Bible luar biasa. Iya, iya. Jadi ayat-ayat yang diucapkan oleh almarhum Kiai Baha itu sudah di luar kepala gitu Pak. Nah itu yang bikin saya kagum gitu Pak. Kalau saya aja masih nyontek Pak, saya harus buka laptop, buka handphone gitu. Almarhum Kiai Baha tinggal ngomong. Seperti mesin gitu Pak ya? Iya. Ya, boleh saya mulai Pak. Iya, dari sekian tema tadi itu 9 hari kan berarti 9 tema ya. Itu yang paling buat kode yang paling mengesankan yang mana? Nah gini,
memang di dalam dunia apologetika Islam Kristen, Pak, itu yang paling umum diperdebatkan itu adalah masalah ketuhanan Yesusnya ya, Pak ya. Karena di mana-mana memang yang namanya Islam dan Kristen itu kalau berdialog pasti yang diomongin adalah masalah ketuhanan daripada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, kan gitu Pak. Jadi kalau buat saya topik-topik mengenai ketuhanan Yesus memang sudah saya ketahui semua sebelum saya juga baca buku ini. Tetapi dari situ sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi gitu Pak. Tetapi pada dialog ini sebenarnya masalah ketuhanan Yesus itu dengan segala macam ayat yang diberikan oleh Kiai Haji Baha itu sebenarnya sudah cukup gitu untuk membuat Saudara Antonius Piduri itu berpikir ulang tentang Bible-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari perselisihan antar ayat-ayat di dalam Bible itu sendiri, yang mana dibacakan oleh Kiai Haji Baha itu di luar kepala, itu sudah membuat Saudara Antonius Piduri tidak bisa berkata apa-apa gitu Pak. Dan dia tidak bisa menjawab gitu. Perselisihan itu karena apa, dan mana yang benar atau mana yang salah, itu tidak bisa dijawab oleh Saudara Antonius Piduri. Jadi buat saya yang paling berkesan itu adalah hafalannya Kiai Baha ya Pak ya. Bukan masalah topiknya gitu. Kalau saya yang berdebat masalah topik-topik yang di dalam buku ini, wah mungkin saya membutuhkan waktu yang lebih lama Pak. Karena saya harus nyontek-nyontek ayatnya apa gitu. Tapi ini debatnya walaupun makan waktu 9 malam, tapi begitu banyak ayat-ayat yang dibacakan oleh Kiai Baha gitu Pak. Ya. Baik. Apakah sekedar ayat-ayat, apakah ada kemudian argumentasi yang penuh logika begitu? Ada Pak, ada. Jadi selain daripada ayat, juga menggunakan analogi-analogi ya. Ada analogi yang langsung dari Kiai Baha, ada analogi yang dari Saudara Antonius Piduri. Tetapi yang saya baca, analogi yang diberikan oleh Saudara Antonius Piduri itu semuanya bisa dipatahkan oleh Kiai Baha, Pak. Menggunakan analogi yang sama gitu. Menarik kalau bisa ngasih contoh. Boleh, nanti kalau kita sudah masuk ke dalam pembahasan detailnya, saya nanti akan perlihatkan analogi apa yang digunakan dan bagaimana Kiai Baha menjawabnya gitu Pak. Segera miliki buku Syarah Bulughul Maram dengan hanya Rp700.000 yang terdiri dari 5 jilid. Lengkapi koleksi pustaka dan maktaba Anda dengan buku-buku terbitan Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, penerbit penebar sunnah. Sekarang masuk ke materi kok. Ya, baik, kita masuk ke dalam langsung ke malam kedua ya, karena tadi malam pertama kan kita sudah bahas ya. Ya. Nah, pada malam kedua ini percakapan antara Kiai Baha dengan Saudara Antonius Piduri ini hanya diawali dengan kayak semacam pertukaran informasi gitu Pak. Jadi sejak kapan Saudara Antonius masuk agama Kristen, kemudian apakah Saudara Antonius sudah benar-benar mempelajari Kristen sebagai sebuah agama yang paling benar. Ya seperti itulah, apakah Saudara Antonius Piduri percaya bahwa yang disebut dengan Bible itu adalah kitab suci. Jadi seperti itu Pak model-modelnya ya. Kemudian dari situ Kiai Baha itu mulai masuk ke dalam topik perselisihan di dalam sebuah kitab yang disebut dengan kitab suci ya. Jadi Kiai Baha itu menanyakan kepada Saudara Antonius bagaimana kalau di dalam kitab suci ada yang namanya perselisihan atau kontradiksi atau ikhtilafan gitu Pak ya. Sebenarnya dijawab oleh Saudara Antonius Piduri bahwa kalau di dalam sebuah kitab itu ada perselisihan, itu artinya sudah batal gitu Pak kesuciannya. Itu sebenarnya sudah sama-sama disetujui itu oleh Kiai Baha dan Saudara Antonius Piduri. Nah, jadi Saudara Antonius Piduri sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa jika kitab itu terdapat kesalahan atau perselisihan, maka kesuciannya telah batal. Ya, saya tunjukkan. Nah itu yang
Kalau yang A itu mewakili Kiai Baha, yang B mewakili Antonius Widuri, Pak. Nah, ini nih, yang ini. Ya, di situ ditulis, betul kesuciannya telah batal. Nah, itu adalah perkataan daripada saudara Antonius Widuri. Oke. Nah, saudara Antonius Widuri memang awalnya tidak yakin bahwa di dalam kitab sucinya itu terdapat perselisihan. Dia juga menanyakan, di mana ada perselisihan? Di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Nah, tapi sebelum dibacakan satu-satu oleh Kiai Baha, akhirnya disetujui karena supaya berurutan, akhirnya disepakati yang dibahas itu adalah mengenai Yesus itu anak Tuhan atau bukan, gitu. Jadi kembali ke ini dulu, kembali ke konsep awal dulu gitu, masalah ketuhanan Yesus gitu ya. Nah, di dalam percakapan selanjutnya itu Kiai Baha menanyakan kepada saudara Antonius Widuri, apa alasannya saudara Antonius Widuri itu menganggap atau percaya Yesus itu adalah anak Tuhan, gitu ya. Nah, saudara Antonius Widuri mengatakan bahwa di dalam Bible itu dikatakan bahwa ada sebuah ayat yang mengatakan pada saat Yesus dibaptis ada suara yang didengar dari langit dan juga ada burung merpati gitu ya, yang mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, ya kan? Kepadanya aku berkenan. Ini yang dipakai oleh saudara Antonius Widuri. Ya, yang saya tandain kuning ya, Pak ya. Iya, iya. Nah, terus pada saat itu langsung dijawab oleh Baha. Kalau begitu silakan buka Matius pasal 5 ayat 9. Nah, di dalam situ dikatakan bahwa berbahagialah segala segala orang yang mendamaikan orang karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah gitu. Jadi menurut Kiai Baha yang bisa disebut sebagai anak Allah itu bukan cuman Yesus tetapi orang yang mendamaikan orang saja itu akan disebut sebagai anak Allah ya. Nanti akan berkembang siapa saja yang disebut sebagai anak Allah, bahkan ada yang disebut sebagai anak sulung, siapa saja nanti ayatnya ada gitu ya. Nah, kemudian saudara Antonius juga mengatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 9, di sini dikatakan bahwa siapa yang sudah nampak aku, dia sudah nampak Bapa. Artinya siapa yang sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa gitu ya. Kemudian di ayat 10-nya dikatakan, tiadakah engkau percaya bahwa aku ini di dalam Bapa dan Bapa pun di dalam aku. Ini adalah ayat yang digunakan juga oleh saudara Antonius Widuri yang menjadi dasar bahwa dia percaya Yesus itu anak Tuhan gitu karena ada Bapa di dalam Yesus dan Yesus dalam Bapa gitu ya. Kemudian juga dia berkata di Yohanes 4:19 bahwa Yohanes 14 ayat 9 bahwa siapa yang melihat Yesus dia juga melihat Bapa. Itu argumennya saudara Antonius ya. Nah, kemudian dijawab oleh Kiai Baha untuk membuka Yohanes pasal 17 ayat 23. Nah, di Yohanes 17 ayat 23 ini juga menceritakan bahwa ini adalah doa daripada Yesus untuk mendoakan murid-muridnya yang dikatakan bahwa aku di dalam mereka itu adalah murid-muridnya dan engkau di dalam aku supaya mereka itu sempurna di dalam persekutuan. Nah, jadi maksudnya jika saudara Antonius Widuri mengatakan bahwa karena aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku ini maksudnya Yesus, Kiai Baha membuat argumen atau sanggahan bahwa di ayat lain di Yohanes 17 ayat 23 itu menceritakan bahwa murid-murid Yesus pun ada di dalam Yesus sama seperti Yesus di dalam Bapa gitu loh. Ya. Nah, di situ jadi Kiai Baha juga menganalogikan begini. Kalau saudara Antonius Widuri menganggap Yesus itu adalah sebagai anak Tuhan karena ada Bapa di dalam dia dan dia di dalam Bapa, maka murid-murid Yesus pun harusnya juga menjadi anak Tuhan atau juga dianggap sebagai Tuhan gitu. Bahkan kalau menurut kepercayaan orang Kristen ada 12 murid, kemudian ada Roh Kudus, ada Yesus, ada Bapa, berarti total ada 15 Tuhan harusnya. Kalau menggunakan standar yang sama di Yohanes 14 ayat 9.
gitu ya. Di sini dituliskan, ini halaman yang terakhir ini di atas ini. Kurang ke atas kok. Kurang ke atas kok. Nah. Nih, 3 menjadi tunggalkah atau 15 menjadi tunggal? Ayat manakah yang akan saudara yakinkan, yang 3 menjadi tunggalkah atau yang 15 itu? Nah, sampai di sini Saudara Antonius Widuri sudah agak bingung nih katanya. Ini agak membingungkan saya gitu katanya. Nah, kemudian Kiai Baha juga langsung memberikan ayat yang lain, yaitu Yohanes 17 ayat 3, yang bunyinya adalah inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Allah yang benar, gitu ya. Ini terjemahannya ini terjemahan yang Indonesia yang mungkin agak lama, ya. Yang B nih Pak, yang jadi saya gerak nih Pak. Iya. Inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka mengenal Engkau Allah yang Esa dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan itu, gitu. Kalau yang di dalam bahasa Indonesia yang sekarang terjemahan baru, itu terjemahannya kurang lebih begini. Karena inilah hidup yang kekal, dan mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus, gitu. Ya, jadi ada kata Engkau sebagai kata ganti Bapa, satu-satunya Allah yang benar, kemudian belakangnya ada istilah Yesus adalah sebagai orang atau manusia yang diutus gitu oleh Bapa, gitu. Nah, di sini apa namanya, Saudara Widuri ini dia sepertinya agak bingung, kemudian dia malah menanyakan apakah ada ayat yang serupa seperti itu gitu. Nah, langsung dijawab oleh Kiai Baha, ada di dalam Ulangan pasal 4 ayat 35 yang dikatakan bahwa maka kepadamu lah ia itu ditunjuk supaya diketahui olehmu bahwa bahwa Tuhan itulah Allah, dan kecuali Tuhan yang Esa tiadalah yang lain lagi. Nah, jadi kurang lebih kan pesannya sama gitu kan Pak ya. Ya. Nah, menurut Saudara Antonius, itu kan di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru ada nggak gitu. Kiai Baha langsung memberikan Markus 12 ayat 29 yang dikatakan bahwa maka jawab Yesus kepadanya, hukum yang terutama ialah dengarlah olehmu hai Israel, adapun Allah Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Kemudian ada tambahan lagi di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Dikatakan dengarlah olehmu hai Israel, sesungguhnya Huwa Allah kita, Huwa itu Esa adanya. Nah, ini bahasa Indonesia memang masih terjemahan lama. Kalau yang kita kenal ya, Ulangan pasal 6 ayat 4 dan Markus 12:29 itu memang kita kenal sebagai kalimat atau frase yang kita sebut sebagai Shema Israel. Shema Israel itu adalah dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu sebenarnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya la ilaha illallah gitu Pak. Ya. Nah, terus kemudian Kiai Baha mempertanyakan, kalau ada ayat-ayat seperti ini tadi ya, seperti di Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:29, Ulangan 4 pasal 35, Yohanes 17 ayat 3. Kalau dibandingkan dengan ayat-ayat yang tadi diberikan oleh Saudara Antonius, yang misalnya di Yohanes 14 ayat 9, kan ini kan sudah tidak cocok gitu loh Pak. Ya kan? Ada perbedaan gitu. Jadi dicoba untuk dicari persetujuannya gitu. Apakah kedua-duanya benar, ataukah keduanya salah, ataukah satu benar satu salah, gitu ya. Itu yang dibicarakan kemudian. Nah, dengan penjelasan dari Kiai Baha, sepertinya sudah sangat jelas ya. Ini penjelasannya nih. Apakah belum jelas bahwa Bible sendiri yang menjadi kitab sucinya orang Kristen menyebutkan seterang-terangnya bahwa Tuhan itu tunggal, bukan 3 menjadi 1 atau 1 menjadi 3. Taruh kata di Bible ada ayat yang menyebutkan Tuhan itu 3 menjadi 1. Saya ingin bertanya, yang manakah di antara kedua ayat itu yang benar? Ya,
yang tunggalkah atau yang tiga menjadi tunggal gitu. Nah, dijawab oleh Antonius bahwa betul salah satu pasti salah atau kedua-duanya salah gitu. Ya. Tetapi kemudian oleh saudara Antonius diberikan ayat yang berikutnya, yaitu di Yohanes 10 ayat 30 yang mengatakan bahwa Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Langsung dijawab oleh Kiai Baha dengan Matius 27 ayat 46. Nah, Matius 27 ayat 46 itu adalah ayat yang menceritakan pada saat Yesus di atas kayu salib. Nah, pada saat Yesus di atas kayu salib itu, Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, ya, yang artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi di sini ada dua poin. Saudara Antonius mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan karena ada ayat di Yohanes 10 ayat 30 yang mengatakan bahwa Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Tetapi dibantah oleh Kiai Baha bahwa kalau Yesus dan Bapa itu satu, Yesus di atas kayu salib berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti Bapaknya Yesus sedang meninggalkan Yesus, gitu. Itu artinya ada ketidakcocokan antara dua ayat ini, gitu. Ya. Yang di Antonius Widuri menggunakan Yohanes 10:30, kemudian Kiai Baha menggunakan Matius 27 ayat 46, gitu ya. Nah, terus kemudian dibalas lagi oleh saudara Antonius bahwa tetapi kan Yesus itu memang hidupnya memang untuk disalib guna menebus dosa manusia gitu kan. Nah, langsung dijawab oleh Kiai Baha, kalau hidupnya Yesus memang untuk disalib, mengapa Yesus tidak bersedia dan menolak untuk disalib? Buktinya ia berseru dengan suara nyaring minta tolong pada Tuhan agar ia terlepas dari disalibkan. Dengan lain kata, Yesus tidak bersedia selaku penebus dosa. Nah, ini juga yang sering saya bawakan dalam kajian ya, Pak Bambang ya. Ya. Logikanya begini, Pak Bambang. Jadi kalau saudara kita yang Kristen mengatakan Yesus itu memang datang ke bumi untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Tetapi di ayat-ayat di seluruh perjanjian baru itu banyak menceritakan bahwa sebelum Yesus ditangkap, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menjual jubah dan membeli pedang. Untuk apa beli pedang? Pastinya untuk berjaga-jaga kan ya Pak ya. Tidak mungkin lah Yesus menyuruh murid-muridnya jual jubah untuk beli pedang untuk motong bawang kan Pak. Kedua, Yesus juga lari ke Taman Getsemani. Kemudian di Taman Getsemani itu Yesus berdoa semalam-malaman suntuk ya kepada Bapaknya. Dia minta supaya dilalukan cawan itu daripadanya, gitu ya. Dilalukan cawan daripadanya itu menggambarkan cawan itu adalah salib itu gitu loh. Jadi ada satu saat bahwa Yesus menegosiasi gitu, bernegosiasi supaya dia tidak disalib atau dilalukan cawan itu daripadanya. Gitu. Walaupun pada akhirnya Yesus mengatakan bahwa bukanlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Oke. Pada saat itu juga Yesus juga saking takutnya Yesus sampai berkeringat seperti darah gitu Pak. Keringatnya seperti darah gitu. Di dalam ilmu psikologis juga ada menerangkan bahwa kalau orang saking takutnya, darahnya itu bisa sampai menembus pori-pori dan bercampur dengan keringat gitu Pak. Kemudian setelah itu juga pada saat Yesus disalib pun, Yesus juga berteriak Eli Eli lama sabachthani. Artinya beberapa poin itu menggambarkan bahwa Yesus sebenarnya tidak rela gitu atau tidak bersedia untuk disalib gitu. Itu mungkin ya poinnya dari Ustadz dari Kiai Baha ya. Nah, Antonius sendiri juga mengatakan akhirnya bahwa dia tidak mengerti mengapa ayat-ayat Babel itu ada yang simpang siur gitu ya. Kemudian lebih lanjut, Kiai Baha menanyakan kepada Antonius di sini nih Pak. Ini menarik nih. Dari sebab itulah, mengapa saudara menyembah Yesus selaku Tuhan yang tidak berkuasa menyelamatkan dirinya sendiri, malah minta tolong. Pantaskah ada Tuhan demikian? Dan saya lanjutkan bertanya, apakah manusia-manusia yang menyalibkan Yesus itu dilaknat? Antonius sendiri menjawab pasti dilaknat, Pak. Nih. Ya. Logikanya begitu, Pak ya? Ya.
Ini saya juga sering bertanya kepada saudara-saudara yang Kristen. Kalau memang Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa, ya konsepnya ya. Berarti tentara-tentara Romawi yang menyalibkan Yesus itu harusnya masuk surga kan, Pak? Ya. Iya dong. Satu ya. Kedua, tentara Romawi itu disuruh oleh Pontius Pilatus. Berarti dalam hal ini Pontius Pilatus juga berjasa dong, Pak, dengan penebusan dosa manusia. Iya dong. Berarti Pontius Pilatus juga harus masuk surga dong, Pak? Mestinya dong. Yang ketiga, Pontius Pilatus menyuruh tentara Romawi itu atas desakan dan atas permintaan imam-imam Yahudi, ya kan? Kalau tidak ada imam-imam Yahudi yang menyuruh atau menuntut Yesus salib, apakah akan ada penebusan dosa, Pak? Kan tidak. Iya, nggak ada. Berarti imam-imam Yahudi ini juga berjasa dong, Pak? Iya, masuk surga juga. Masuk surga juga. Yang berikutnya, imam-imam Yahudi bisa menangkap Yesus karena jasanya Yudas Iskariot. Karena Yudas Iskariot kan yang memberitahukan lokasi Yesus berada. Berarti Yudas Iskariot ini pahlawan penebusan dosa bukan, Pak? Mestinya. Mestinya. Berarti harus masuk surga dong, Pak? Iya. Nah, Yudas Iskariot bisa memberitahukan lokasi Yesus karena dia dibisiki atau dirasuki oleh iblis, Pak. Iblisnya juga berjasa. Nah, berarti iblis juga berjasa dong, Pak? Iya dong. Berarti iblis masuk surga gitu, Pak? Menurut mestinya iya logikanya. Ya. Jadi kan karena misinya Yesus mati di atas kayu salib itu misinya adalah untuk menebus dosa manusia. Tetapi kan melalui tentara Romawi yang menyalibkan, melalui Pontius Pilatus yang menyuruh tentara Romawi, melalui imam-imam Yahudi yang meminta kepada Pontius Pilatus, melalui Yudas Iskariot yang memberitahukan lokasi Yesus, dan melalui bisikan atau iblis yang merasuki Yudas gitu, Pak. Berarti iblis, Yudas, imam Yahudi, Pontius Pilatus, dan tentara Romawi ini harusnya dilaknat atau seharusnya masuk surga, Pak. Iya. Yang berkaitan dengan misi penebusan dosa itu. Iya, mestinya masuk surga. Saya baru tahu. Jadi rupanya poin-poin seperti ini sudah diperdebatkan di tahun 70, Pak. Saya geleng kepala loh. Ya. Nah, jadi menurut Antonius Widuri, dia menjawab apa? Ini memang tidak masuk akal atau sekurang-kurangnya memang sulit dimengerti. Akan tetapi roh Tuhan bersatu dengan Yesus itu tidak mustahil. Sebagaimana banyak manusia yang kesurupan hantu, jin, malaikat, atau makhluk-makhluk halus lainnya. Nah, di sini Saudara Antonius menganalogikan bahwa ya roh yang ada di dalam Yesus itu adalah roh Tuhan itu sendiri. Gitu. Terus almarhum Kiai Baha itu menjawabnya dengan sebuah pertanyaan yang sangat-sangat ciami kalau saya bilang ya, Pak ya. Ciami ya. Kalau orang tua pasti tahu kata ciami, Pak. Kalau Pak Bambang tahu kata ciami berarti Pak Bambang udah tua, Pak. Emang. Ya, ini pertanyaan ini, Pak. Kalau demikian, baiklah saya bikin pertanyaan. Manusia yang bersatu atau kesurupan jin itu, apakah dia disebut jin? Antonius menjawab tidak. Ditanya lagi, Yesus yang bersatu, yang menerima roh Tuhan itu, apakah ia disebut Tuhan? Mestinya tidak juga. Cakep nggak, Pak? Ciami nggak, Pak? Ciami kan, berarti kan. Nah, jadi saya sangat mengagumi Kiai Baha itu karena kecerdasannya, logikanya gitu, Pak. Ya. Dengan analogi yang seperti itu, beliau bisa langsung mematahkan begitu. Jadi kalau orang yang kerasukan jin, orang itu tidak bisa disebut sebagai jin kan, Pak? Ya. Entitasnya berbeda gitu antara manusia itu dengan jin. Nah, jangan juga Yesus yang dikatakan bahwa dia menerima roh Tuhan, terus semerta-merta langsung disebut Tuhan gitu loh, Pak. Poinnya. Ya, sangat bagus poinnya. Mungkin supaya tidak ini ya, Pak ya, supaya tidak bertele-tele gitu ya. Saya bacakan yang penting-penting dulu ya, Pak ya, bentar ya. Saudara Antonius Widuri juga
mengatakan bahwa, bentar, ini ada masih berkutat mengenai anak Tuhan nih Pak ya. Bentar nih, Markus, oh ini. Bahwa, nih yang kalimat yang terakhir nih Pak. Nah ini. Menurut anggapan orang Kristen, salah satu yang menyebabkan Yesus bersatu dengan Tuhan karena ia mengetahui yang gaib. Ya Pak ya. Langsung dibalas oleh Kiai Baha dengan Markus pasal 13 ayat 31 dan 32 nih Pak. Nah, di ayat itu mengatakan sesungguhnya langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku kekal. Tetapi akan harinya atau ketikanya itu ada diketahui oleh seorang jua pun, baik segala malaikat yang di surga pun tidak, anak pun tidak, hanyalah Bapa saja. Ya. Berarti di dalam hal ini Yesus tidak mengetahui semua hal, artinya tidak maha mengetahui. Karena di Markus 13 ayat 31 32 itu disebutkan yang mengetahui hari itu tuh maksudnya hari penghakiman ya Pak ya, hari kiamat. Itu anak pun tidak, anak ini maksudnya Yesus, malaikat pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Jadi ada entitas yang benar-benar mengetahui semua, ada entitas yang tidak mengetahui semua. Artinya ada ketidaksetaraan begitu Pak di dalam masalah pengetahuan. Itu adalah jawaban dari Kiai Baha. Nah itu sangat bagus sekali ya. Kemudian Yesus juga mengatakan bahwa dirinya di dalam ayat ini sebagai anak gitu kan, di dalam ayat yang Markus 13 ayat 32 itu tadi kan anak pun tidak tahu gitu kan. Jadi di dalam ayat itu menurut Saudara Antonius itu Yesus saja ngomong sebagai anak, berarti kan dia anak Tuhan gitu kan. Nah, tetapi langsung dijawab oleh Kiai Baha bahwa ada di dalam Matius 1 ayat 16 nih. Nah ini di situ dikatakan bahwa Yakub memperanakan Yusuf, yaitu suami Maria, ialah yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi jelas bahwa yang diperanakan itu pasti bukan Tuhan. Sebagaimana tersebut dalam ayat tersebut. Silakan juga periksa lagi Keluaran pasal 4 ayat 22. Dikatakan lagi, maka pada masa itu hendaklah katamu kepada Firaun demikian. Inilah firman Tuhan. Oh, ini ada yang gelap ya. Inilah firman Tuhan, bahwa Israel itulah anakku laki-laki, yaitu anakku yang sulung. Nah, kemudian ada lagi di Yeremia 31 ayat 9, dikatakan bahwa akulah bapak bagi Israel, dan Efraim atau Afraim itulah anak yang sulung. Nah, jadi kalau setiap ada kata anak untuk Yesus, kemudian digunakan oleh saudara yang kita Kristen bahwa menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena disebut anak Tuhan, maka dijawab oleh Bible itu sendiri bahwa Israel pun anak Tuhan, bahkan anak sulung. Efraim pun juga anak Tuhan, bahkan anak sulung. Jadi kalau ada anak sulung, apa mungkin anak sulung banyak? Iya, anak sulung semua. Nah, kalau kita manusia nih Pak Bambang bisa nggak punya 3 anak sulung? Bisa. Istrinya harus 3 kok. Nah, istrinya harus 3. Pak Bambang bisa punya 4 anak sulung kalau istrinya 4 gitu kan Pak. Nah, tetapi kalau dalam konteks ini ada Tuhan yang Maha Pencipta, dia mempunyai umat ya, umat Bani Israel yang disebut sebagai anak sulung. Kemudian Efraim juga anak sulung. Kalau bukan kiasan, itu apa gitu loh Pak, maksud saya. Kan tidak mungkin literal kalau Tuhan punya anak satu bangsa kan nggak mungkin. Pasti itu adalah kiasan kan Pak. Jadi maksudnya di perjanjian lama bangsa Israel disebut sebagai anak sulung, itu pasti kiasan. Efraim disebut anak sulung juga itu pasti kiasan. Kenapa Yesus yang juga disebut sebagai anak Tuhan atau anak Allah, kenapa jadi bukan kiasan gitu loh Pak? Kenapa jadi Tuhan gitu loh?
Itu poinnya gitu loh Pak. Ya, ya. Di ayat-ayat yang lain juga tadi Ki Bah juga memberikan ayat bahwa orang-orang yang mendamaikan orang pun disebut sebagai anak Allah. Kenapa nggak jadi Tuhan gitu, ya kan? Daud pun juga disebut sebagai anak Allah. Kenapa nggak dijadikan Tuhan? Adam pun juga disebut sebagai anak Allah. Kenapa nggak dianggap sebagai Tuhan? Itu maksud poin daripada Ki Bah gitu Pak. Baik kok. Oh, ini kalau masing-masing tema dibahas ini bisa sampai subuh nih kok. Jadi tadi jelas ya Pak ya, bahwa argumen Antonius, Yesus sebagai Tuhan karena dia disebut anak, dipatahkan oleh Kiai Bah, bahwa yang disebut anak Allah itu banyak begitu ya. Di Perjanjian Baru ada, di Perjanjian Lama ada. Israel anak sulung, Efraim anak sulung, Daud anak Allah, Adam anak Allah, orang yang mendamaikan orang saja disebut sebagai anak Allah. Bahkan di Perjanjian Lama ada juga ayat-ayat yang mengatakan malaikat pun disebut sebagai anak Allah. Bahkan iblis pun disebut sebagai anak Allah. Itu ada Pak. Nah, jadi banyak pihak yang disebut sebagai anak Allah atau anak Tuhan, tetapi hanya Yesus yang dituhankan. Itu yang dibantah oleh Kiai Bah. Kemudian ada satu lagi, poin yang ini Pak, ini juga penting nih ya. Di dalam Matius pasal 1 ayat 18 nih Pak ya, disebutkan bahwa adapun kelahiran Yesus Kristus demikian adanya. Tak kala Maria yang itu ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum keduanya bersetubuh, maka nyatalah Maria itu hamil daripada Roh Kudus. Roh Kudus artinya Roh Tuhan. Oleh karenanya, maka Yesus itu adalah anak Tuhan. Sebagaimana juga di Matius pasal 1 ayat 20 menyebutkan, Yusuf bermimpi bertemu dengan seorang malaikat yang dikatakan, "Hai Yusuf, anak Daud, janganlah engkau khawatir menerima Maria menjadi istrimu, karena kandungan itu terbitnya atau asalnya daripada Roh Kudus." Nah, jadi langsung dibantah oleh Kiai Bah dengan Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Dikatakan di sini bahwa maka perkataan ini diperkenankan oleh sekalian orang banyak itu, lalu memilih Stefanus, yaitu seorang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, dan lagi Filipus, dan Prokorus, dan Nikanor, dan Simon, dan Parmenas, dan Nikolaus, yaitu mualaf asalnya dari negeri Antioquia. Jadi poinnya gini Pak, Antonius Widuri mengatakan bahwa Yesus itu asalnya dari Roh Kudus, berarti Yesus Tuhan, gitu kan? Dijawab oleh Kiai Bah bahwa Stefanus juga penuh dengan Roh Kudus, gitu. Kenapa Stefanus gak jadi Tuhan, gitu Pak? Ya, poinnya gitu. Nanti ada lagi berkembang. Nah, ini berdasarkan ayat Bible menunjukkan bahwa Roh Kudus itu bukan hanya pada Yesus saja, tetapi juga kepada orang-orang yang lain, gitu ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa di Petrus pasal 2 Petrus pasal 3 ayat 2 nih ya. Dikatakan bahwa supaya kamu ingat perkataan yang sudah disabdakan dahulu oleh nabi yang kudus dan akan hukum Tuhan lagi juru selamat dengan jalan rasul-rasul yang disuruhkan kepadamu. Nah, di sini jelas di Bible menyebutkan bahwa Roh Kudus itu bukan Tuhan. Dengan lain kata bahwa Yesus dalam kandungan Maria itu bukan Tuhan atau Roh Tuhan, melainkan roh bersih, suci dengan izin atau perintah Allah yang dikaruniakan kepada hamba yang dikehendakinya. Nah, makanya kalau untuk lebih jelas, silakan saudara Antonius periksa dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 32. Yang isinya adalah, dan kami inilah saksi atas segala perkara itu. Demikian juga Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada sekalian orang menurut Dia. Ya. Kemudian periksa lagi dalam Lukas pasal 1 ayat 41. Di sini disebutkan bahwa maka berlakulah tatkala Elizabeth mendengar salam Maria itu, meloncatlah kanak-kanak yang di dalam rahimnya itu, dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau Stefanus penuh Roh Kudus, Elizabeth juga penuh dengan Roh Kudus, kenapa mereka tidak dituhankan gitu poinnya Pak? Ya, Saudara Antonius Widuri
memberikan argumen berikutnya, yaitu bahwa Yesus dianggap Tuhan karena dia mempunyai roh ketuhanan gitu Pak ya. Ya. Terbukti bahwa Yesus bisa menghidupkan orang mati gitu ya. Nah, Kiai Baha langsung menjawab dengan kisah di Perjanjian Lama, yaitu Nabi Elisa yang juga bisa menghidupkan orang mati, bahkan hanya tulang-tulangnya saja gitu Pak. Artinya ada cerita bahwa ada orang mati dicampakkan ke dalam kuburnya Nabi Elisa gitu Pak. Maka ketika orang mati itu dimasukkan ke dalam kubur itu dan terkena mayat daripada Elisa, maka orang yang mati itu hidup. Lebih luar biasa lagi dibanding Yesus. Seperti kan lebih keren dong Pak. Ya. Nabi Elisanya sudah mati aja masih bisa menghidupkan orang mati gitu. Nah ini Yesusnya yang masih hidup bisa membangkitkan orang mati, dituhankan. Kenapa orang yang sudah mati yang bisa membangkitkan orang mati itu nggak dituhankan gitu? Ya. Kemudian juga Saudara Antonius Widuri mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan karena dia bisa menyembuhkan orang yang sakit lepra gitu, ya kan? Nah ternyata Elisa pun juga bisa menyembuhkan orang yang lepra. Kemudian diteruskan Yesus dianggap Tuhan karena Yesus bisa menyembuhkan orang yang buta. Ternyata Nabi Elisa pun juga bisa menyembuhkan orang buta. Ayat-ayatnya ada semua nih ya di kitab Raja-Raja yang pertama dan yang kedua. Kemudian berikutnya apalagi nih bahwa Yesus itu Tuhan karena dia tercipta tanpa adanya campur tangan laki-laki gitu Pak. Ya. Dijawab oleh Kiai Haji Baha bahwa Adam dan Hawa pun diciptakan tanpa campur tangan manusia gitu ya. Tanpa ayah dan tanpa ibu gitu. Nah, kemudian kalau ini sebentar disanggah oleh Saudara Antonius bahwa tapi kan Adam dan Hawa itu berdosa gitu. Nah, dijawab oleh Kiai Baha bahwa Yesus pun juga berdosa karena Yesus keturunan dari Maria, ya kan? Sedangkan Maria keturunan dari Adam dan Hawa gitu. Paham nggak Pak maksudnya Pak? Ya. Nah, kalau dikatakan bahwa Yesus ini Tuhan karena dia tidak ada campur tangan laki-laki, Adam dan Hawa juga tanpa campur tangan laki-laki. Kalau kemudian dikatakan Adam dan Hawa ini kan berdosa, nah Yesus juga berdosa dong, karena dia keturunan dari Maria. Maria adalah keturunan Adam dan Hawa gitu. Ya Pak ya. Kemudian yang penting lagi ini adalah bahwa Yesus itu Tuhan karena Yesus juga bisa mengampuni orang lain gitu. Dijawab oleh Kiai Baha bahwa kita manusia pun juga bisa mengampuni orang lain gitu. Kalau ada orang yang bersalah kepada kita kan kita juga bisa mengampuni kan, gitu. Ya. Nah, terus kemudian Saudara Antonius masih bertahan bahwa Yesus itu kan memang masih bisa disebut sebagai Tuhan karena tidak ada manusia selain Adam yang dilahirkan ke dunia ini tanpa Bapa gitu. Hanya Yesus saja yang dilahirkan tanpa Bapa gitu. Kalau Adam kan diciptakan langsung oleh Tuhan. Jadi masih dapat dibenarkan kalau Yesus itu disebut sebagai anak Tuhan, gitu kan? Nah, terus langsung Kiai Baha langsung bertanya, bagaimana kalau ada manusia tidak diciptakan dari adanya Bapak dan Ibu, ya, bahkan dia tidak punya hari awal, tidak punya kesudahan, itu bagaimana gitu? Terus malah Saudara Antonius nggak tahu apa benar ada manusia seperti itu, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak punya awal, tidak punya akhir gitu. Dijawab oleh Kiai Baha bahwa ada di dalam Ibrani pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 di mana di situ ada seorang raja Salem yang bernama Melkisedek. Melkisedek dikatakan di dalam Ibrani pasal 7 ayat 3 itu adalah apa? Harinya apa namanya sebentar.
tidak berayah, tidak beribu, tidak bersilsilah, gitu ya. Tidak berawal, gitu. Jadi lebih hebat daripada Yesus, gitu. Kalau Yesus ada awal karena dia pernah dilahirkan oleh Maria. Melkisedek tidak punya awal, tidak punya akhir, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya silsilah pula. Nah, harusnya, jadi kalau menurut Kebaha, harusnya Melkisedek lebih hebat daripada Yesus. Kenapa Melkisedek tidak dituhankan? Gitu ya. Sampai di sini, sepertinya Saudara Antonius sendiri itu sudah tidak mengerti dan menjadi bingung. Gitu ya. Nah, tetapi akhirnya sebelum menyelesaikan malam kedua itu, Saudara Antonius Widuri itu memberikan ayat di kitab Wahyu yang dikatakan bahwa Yesus berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang awal dan yang akhir." Dia memberikan ayat di dalam Wahyu pasal 22 ayat 13 ya, yang menyebutkan bahwa di dalam terjemahan lamanya, "Maka aku inilah Alif dan Ya, yang terdahulu dan yang kemudian," atau yang awal dan yang akhir. Tetapi dijawab oleh Kebaha bahwa perkataan itu bukan perkataan Yesus, melainkan itu adalah firman Tuhan kepada Yesus, gitu. Kebaha memberikan kitab Wahyu juga dari pasal 21 ayat 6 ya. Di situ dikatakan bahwa maka firman-Nya kepadaku, sudahlah genap, aku inilah Alif dan Ya, yaitu yang awal dan yang akhir. Di sini ada kata-kata maka firman-Nya kepadaku, gitu ya. Berarti siapa yang berfirman? Berarti adalah Bapa yang berfirman. Bukan Yesus sendiri, bukan perkataan Yesus sendiri. Nah, kemudian di argumen berikutnya, Saudara Antonius Widuri memberikan ayat dari Yohanes 8 ayat 58 yang mengatakan bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Di situ dijawab oleh Kebaha bahwa kalau Yesus dikatakan permulaan, maka dia pun tidak benar. Karena pada mulanya Yesus itu tidak ada. Ya. Lalu diperanakan oleh Maria, dan sesudah itu Yesus mati. Walaupun ia dikatakan hidup lagi. Dan orang sudah mati itu tidak bisa dikatakan seorang yang terkemudian. Gitu ya. Dan kalau Yesus itu hidup lagi, tidak bisa dikatakan permulaan. Jadi terang atau jelas bahwa Yesus itu bukan permulaan, bukan pula yang terkemudian, atau bukan yang awal dan bukan yang akhir. Itu adalah jawaban daripada Kebaha untuk Yohanes 8 ayat 58. Nah, kalau di dalam ranah kristologi yang zaman sekarang, Yohanes 8:58 itu digunakan oleh saudara-saudara kita yang Kristen itu untuk menuhankan Yesus karena ada kata-kata di dalam bahasa Yunani itu ego eimi, gitu Pak ya. Kata ego eimi itu sebenarnya adalah sebuah kata yang jamak digunakan oleh orang-orang yang berbahasa Yunani. Gitu. Bahkan Paulus sendiri juga menggunakan kata ego eimi. Ya. Kemudian Filipus juga menggunakan kata ego eimi. Orang-orang Yunani yang hidup berbahasa Yunani, dia akan menggunakan kata yang sama, ego eimi. Kenapa orang-orang yang menggunakan kata ego eimi ini tidak dituhankan gitu? Kenapa hanya Yesus yang dituhankan karena dia menggunakan kata ego eimi? Ya, yang saya jelaskan ini barusan di buku nggak ada ya Pak ya? Ini tambahan dari saya Pak. Oke, kemudian berikutnya ada argumen lagi dari Kristen bahwa karena Yesus sudah ada di dalam karena Yesus sudah ada sebelum Abraham, itulah makanya Yesus itu adalah Tuhan, gitu kan. Di Perjanjian Lama, Salomo juga sudah ada sebelum bumi ini diciptakan. Ayub juga diciptakan juga sudah ada sebelum bumi ini diciptakan. Kemudian juga Nabi Yeremia juga ada ayatnya bahwa Tuhan sudah mengetahui pada waktu Yeremia masih di dalam kandungan ibunya. Jadi artinya kita semua ini sebelum ada di bumi itu sudah ada, semua orang sudah ada, termasuk Yesus, termasuk Adam, termasuk siapapun, semuanya sudah ada. Tetapi ada dalam hal apa? Maksudnya adalah semuanya sudah ada di dalam pengetahuan Tuhan, gitu ya maksudnya.
Salomo sudah ada sebelum bumi diciptakan. Ayub sudah ada sebelum bumi diciptakan. Jadi kalau Yesus mengatakan dia sudah ada sebelum Abraham ada, ya artinya dia sudah ada di dalam pengetahuan Tuhan. Ya kurang lebihnya begitu ya Pak ya. Ya. Kemudian ada lagi juga yang mengatakan bahwa karena ego emi itu sama dengan Ehyeh, Eser Ehyeh di dalam perjanjian lama. Di mana pada waktu itu Tuhan sendiri berfirman kepada Nabi Musa. Ketika ditanya, siapa? Aku harus bicara, kamu itu siapa Tuhan gitu. Musa bertanya kepada Tuhan. Pada waktu Musa diutus kepada Firaun. Kemudian Tuhan menjawab dalam bahasa Ibrani, Ehyeh, Eser Ehyeh. Aku adalah aku. Karena kata-kata Ehyeh, Eser Ehyeh yang artinya aku adalah aku, itu mirip dengan ego emi yang artinya aku, maka orang Kristen mencoba menyamakan antara ego emi dengan Ehyeh, Eser Ehyeh. Tetapi ternyata kalau Ehyeh, Eser Ehyeh ini kita terjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu bukan jadi ego emi Pak, menjadinya ego hoon. Ya, berbeda. Nah, jadi itu menjawab argumen daripada kekristenan bahwa di dalam Yohanes 8:58 karena ego emi maka Yesus Tuhan, banyak sekali sanggahannya. Ya, itu tambahan dari saya ya Pak Bambang ya. Yang di buku ini Ki Bah hanya menjawab bahwa Yesus juga awalnya tidak punya permulaan. Yesus punya permulaan karena dia dilahirkan oleh Maria, gitu ya. Kurang lebihnya itu Pak yang menurut saya penting. Ya. Yang bisa saya sampaikan di dalam malam yang kedua ini. Hai Papa. Ini halawa saya. Halawa. Halawa pakai H. Enak. Iya dong, masakan Uma. Halawa